Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tadabbur Al-Qur'an dan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya sampai di 184 ya, surat Al-Baqarah itu ya. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi barang siapa yang dalam perjalanan atau sakit ya, dia harus ganti puasanya di hari-hari yang lain selain di bulan Ramadan. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, siapa sih yang berat menjalankan puasa itu ya? Berarti orang yang sakitnya berat ya. Sakitnya dia berkepanjangan ya. Sakitnya mungkin nggak sembuh-sembuh gitu ya. Kemudian orang yang sudah udzur ya, udah sangat tua ya. Dan ibu-ibu yang hamil atau menyusui, bagaimana dia cara bayar fidyahnya? Yaitu memberi makan seorang miskin, bukan dikumpulin. Ini enggak pakai beras dikumpulin ya. Akhir Ramadan dia bilang bayar fidyah. Bahkan ada orang yang sudah meninggal sekalipun dibayarin fidyah. Enggak ada itu yang kayak gitu ya. Jangan nambah-nambahin. Kalau mau fidyah berarti dia harus bayar memberi makan orang miskin ya. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan ya, memberi makan lebih dari satu orang miskin dalam satu hari, itu lebih baik gitu. Kalau ada rezekinya setiap hari dikasih makan tuh ya, mau sahurnya atau dia waktu berbuka ya, sahur dan berbuka diberi makan, maka itulah bayar fidyahnya. Cara bayar fidyah itu ya, bukan dikumpulin
berasnya disamain dengan zakat fitrah, itu nggak benar itu ya, nggak benar. Itu mengarang-arang aja. Ini ketetapan Allah yang sudah tercatat di dalam Al-Quran. Bahwa keutamaan bulan Ramadan dan beramal pada bulan Ramadan itu disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika bulan Ramadan telah tiba, "Qad ja'akum syahrun mubarak. Iftaradallahu 'alaikum siyamahu. Tuftahu fi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Bulan yang penuh berkah telah datang kepada kalian. Jadi bulan Ramadan itu bulan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang penuh berkah. Jadi keberkahannya terlihat sekali. Sampai orang-orang yang biasa mendapatkan pendapatannya 4 juta bisa jadi 2 kali lipat. Gitu enggak? Satu bulan itu bisa dapat 8 juta. Kenapa demikian? Karena dapat THR gitu ya. Jadi nggak usah khawatir bahwa di bulan Ramadan kita cukup mempersiapkan diri, rezekinya sudah disiapkan oleh Allah dengan berlimpah. Maka makanan-makanan berlimpah, semuanya berlimpah. Di bulan Ramadan itu bulan keberkahan. Gitu. Jadi ditetapkan oleh Nabi. Gitu. Makanya kalau di Saudi itu bulan Sya'ban dan bulan Rajab itu panennya orang-orang Saudi panen kurma, persiapan buat bulan Ramadan gitu. Jadi kita juga begitu, buah-buahan itu berlimpah, disediakan oleh Allah rezekinya ya. Berkah betul di bulan Ramadan. Allah telah mewajibkan puasa di bulan itu kepada kalian. Jadi wajib hukumnya buat orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kalau orang yang nggak puasa, sesungguhnya dia bukan orang yang beriman. Karena ketetapannya di bulan Ramadan itu diwajibkannya berpuasa buat orang-orang yang beriman. Di dalamnya, di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Kenapa sih pintu-pintu surga dibuka? Banyak amal-amal ibadah yang dilipat digandakan. Dilipat gandakan. Tidak banyak kesempatan untuk maksiat ya. Hanya sedikit ya. Karena pintu-pintu nerakanya ditutup. Ya. Tapi kalau ada orang juga masih berbuat maksiat, waduh, ini keterlaluan. Pintu neraka itu artinya bahwa pintu-pintu maksiat itu tertutup bagi orang-orang yang berpuasa. Dan setan-setan dibelenggu. Yang tadinya orang jarang sholat, rajin sholat ke masjid, ya kan? Karena setannya dibelenggu. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, dia baca Quran. Gitu. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kita persiapkan dari sekarang nih ya. Persiapan di 10 hari terakhir. Mulai malam 21 ya. Tanggal 20 Ramadan sebenarnya kita sudah harus masuk masjid ya. 10 hari itu kita i'tikaf di masjid, menyongsong malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kata Nabi, barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya di bulan Ramadan ini, enggak mendapatkan kebaikan, ia benar-benar tidak mendapatkan kebaikan. Jadi kalau bulan Ramadan dia udah enggak puasa, dia juga enggak sholat, dia banyak maksiat, dia sesungguhnya sudah enggak dapat kebaikan. Tidak ada yang diharapkan. Arfaja berkata, aku berada di sisi Atabah bin Farqad
yang tengah membicarakan Ramadan. Tiba-tiba salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami. Setelah melihat sahabat Rasulullah itu, Atabah menjadi takut dan diam, tak berkata. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berbicara tentang Ramadan. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Ramadan. Tughlaqu abwabun nar wa tuftahu abwabul jannah wa tusfadu fihi syayatin. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga dibuka, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kalau ada orang masih maksiat juga, ini memang orang sudah berat, hidupnya sudah berat ya. Jadi kata ulama-ulama itu, makom di sisi Allah itu sudah hilang. Lanjut, hadis selanjutnya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kabair. Salat 5 waktu, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara ibadah-ibadah itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Jadi sholat 5 waktu itu antara sholat dari dohor ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, itu penghapus dosa. Dari Jumat ke Jumat itu penghapus dosa. Dari Ramadan ketemu Ramadan lagi, dihapus dosa-dosanya. Makanya orang yang masuk surga mah nggak ada dosanya. Itu yang kita harapkan. Ada lagi hadis yang menyatakan al-umratu ilal umrah kafaratullah. Umrah ke umrah dihapus dosanya. Maka beruntung orang yang istiqomah, sholatnya istiqomah ya, sholat berjamaahnya istiqomah, Jumatnya istiqomah gitu. Ramadannya juga dia puasanya dengan benar gitu. Apalagi ditambah lagi umrah ke umrah dihapus dosanya, ditambah lagi dia melaksanakan ibadah haji ya. Tambah lagi yang lebih bagus dengan jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan jiwanya. Ini orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga tanpa hisab ya. Semoga keluarga kita juga dalam lindungannya dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.